Ini negara-negara miskin. Kita negara kaya. Anak muda kita tak merempat seperti Indonesia. Kalau Indonesia anak muda dia bagus, dia tak keluar negara untuk cari kerja. Hanya untuk orang miskin seperti di Jakarta. Anas melihat NKRI maju. Di depan 194 negara, terang-terangan negara ini katakan benci NKRI. Inilah balasan dari NKRI. Sahabat bagi-bagi, melihat kemajuan NKRI, tentunya negara di dunia panas dan iri. Sampai-sampai di depan 194 negara di dunia terang-terangan bahwa negara ini membenci Indonesia. Bukan hanya satu, ternyata banyak negara di dunia membenci Indonesia. Apalagi suksesnya hilirisasi, membuat negara ini semakin manyun melihat Indonesia, dan gatal ingin menyerang negara kita. Indonesia merupakan salah satu negara yang boleh dibilang, jarang memiliki atau merawat konflik dengan negara lain. Tanpa bermaksud, melupakan sejarah konfrontasi Indonesia-Malaysia 1967, sengketa perairan Natuna dengan Tiongkok, agresi militer Belanda 1 dan 2, dan lain sebagainya. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik yang berlangsung terang, berlarut-larut, serta bertahan sampai hari ini. Sebagai contoh konflik India-Pakistan, Korea Selatan-Korea Utara, Yunani-Turki, dan masih banyak lagi. Salah satu alasannya, Indonesia termasuk negara Asia Tenggara, yang mengambil posisi netral atau gerakan non-blok sejak era Perang Dingin, hingga perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, atau perang Rusia-Ukraina. Kendati demikian, rupanya Indonesia tetap tidak luput dari musuh atau pembenci. Ya, ada cukup alasan mengapa negara-negara ini cenderung tak menyukai Indonesia. Mulai dari sikap Indonesia, persoalan ekonomi, keberpihakan atas konflik tertentu, sampai ikut campur dalam permasalahan Papua Barat yang ingin merdeka. Menariknya, beberapa di antaranya berada tak jauh dari Indonesia alias tetanggaan. Di saat yang sama, negara-negara tersebut, bahkan ada yang dihuni cukup banyak oleh orang Indonesia. Berikut daftar negara-negara tersebut. Yang pertama, Vanuatu. Negara pertama yang sudah dikenal luas membenci Indonesia adalah Vanuatu. Bagi yang lupa, negara yang penduduknya mayoritas Melanesia ini merupakan sebuah negara kepulauan di Samudra Pasifik bagian selatan. Negara dengan luas 12.189 km persegi ini terletak di sebelah timur Australia, timur Laut Kaledonia Baru, barat Fiji, dan selatan Kepulauan Solomon. Vanuatu menjadi salah satu negara yang mendukung kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Selain didasarkan atas kesamaan budaya yang mereka miliki dengan masyarakat Papua Barat, alasan lain keberpihakan itu, lantaran Vanuatu menilai Indonesia telah memperlakukan Papua Barat secara tak adil, disertai pelanggaran HAM yang berat. Perdana Menteri Vanuatu pertama, Walter Hade, pernah menyatakan kalau kemerdekaan Vanuatu belumlah lengkap hingga seluruh bangsa dan wilayah Melanesia terbebas dari kolonialisme. Yang kedua, Israel. Kalau dipikir-pikir dalam konteks ini, bukan Israel yang tak suka Indonesia, melainkan masyarakat Indonesia yang membenci negara berlambang bintang Daud ini. Ya, Indonesia memang menyuarakan perlawanannya terhadap Israel. Sejak awal meningkatnya tensi politik antara Israel-Palestina, bahkan Indonesia memberikan label pada Israel sebagai penjajah. Sebenarnya Amerika Serikat telah menawarkan $2 miliar atau sekitar 28 triliun rupiah bagi Indonesia untuk membangun hubungan diplomatik dengan Israel. Akan tetapi Indonesia telah memberi pesan yang tegas kepada dunia internasional, bahwa Indonesia lebih mempertahankan solidaritas dengan Liga Arab dan Organisasi Kerja Islam atau OKI. Di lain sisi, Israel tentu merasa terancam dengan kehadiran Liga Arab dan OKI. Dengan demikian, tak ada alasan lain yang dapat membuat Israel akan senang dengan Indonesia, karena keberpihakan dan dukungannya kepada Palestina. Amerika Serikat dan Indonesia tidak berada dalam gerbong yang sama dalam konteks Israel-Palestina. Itu dibuktikan dengan menolak tawaran Paman Sam untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. 3. Australia. Hubungan antara Indonesia-Australia secara umum sebenarnya tampak baik. Namun pasang surut dengan tensi tinggi telah terjadi dalam beberapa periode tegang. Sejak tahun 1949, terutama konfrontasi Indonesia-Malaysia di mana Australia memihak Malaysia. Selain itu ada krisis Timur Timur pada 1999,
yang mana Australia memainkan peran penting, isu Papua Barat, pencari suaka, dan terungkapnya penyadapan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia pada tahun 2013. Nah, dari sini, kita bisa menebak bagaimana keduanya saling memandang. Baik Australia maupun Indonesia, keduanya menemukan kesulitan tersendiri untuk membangun persamaan. Ini bisa dilihat terutama dari agenda politik dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia telah menjadi promotor penggunaan kebijakan hukuman mati kepada banyak pengedar dari Australia yang dianggap merendahkan HAM dan hukum internasional. Tentu kasus yang paling besar adalah Bali 9, yang memicu protes serta kutukan dari pemerintah Australia dan negara-negara Eropa seperti Prancis. Australia juga secara terang menunjukkan keberpihakannya pada Amerika Serikat dan sekutu Eropa. Yang keempat, Myanmar. Hubungan diplomatik Myanmar dan Indonesia secara historis berjalan dengan baik selama hampir 70 tahun, bahkan tanpa cacat. Akan tetapi, ketika krisis Rohingya menyeruak di Rakhine, Indonesia tak tinggal diam. Ya, Indonesia menjadi salah satu negara yang serius mengangkat isu tersebut di forum-forum PBB. Dalam isu krisis Rohingya ini, Indonesia menuduh pemerintah Myanmar dengan menyebutnya sebagai tindakan genosida atau pembersihan etnis. Tentu dukungan Indonesia terhadap Rohingya pada gilirannya menggoyahkan hubungan antar kedua negara. Nah, negara terakhir yang kabarnya tak suka dengan Indonesia adalah Saint Vincent and the Grenadines, salah satu negara kecil yang berada jauh dari Indonesia, tepatnya di Kepulauan Karibia, Amerika Tengah. Praktis negara ini menjadi satu-satunya negara dari benua Amerika yang tidak menyukai Indonesia. Mereka juga ikut bersuara dalam sidang umum PBB ke-71 di tahun 2016, terutama isu mengenai kekerasan HAM di Papua Barat. Sahabat bagi-bagi, itulah negara yang tidak suka kepada Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka!